Mas persil ini Mas. Ini ya, tulisan Bawaslu. Kamu saya kira Pak dari mana gitu Mas. Jangan diberi pengatur langsung. Ditoto langsung ya Mas. Sama cedang balik. Oh, sudah ada sekitar 10 sampai 12 item potensi pelanggaran pemilu. Tapi mau menambahkan, saya menggarisbawahi apa yang namanya pidananya Mas. Terlepas dia tokoh publik material, alat bukti katakanlah rekaman juga bisa kita sampaikan. Saksi yang melihat ini ada money politik, ini amplopnya, ini ada perusakan benderanya tidak harus seperti itu. Jadi terima kasih banyak. Matur nuwun saya. Sudah. Iya, Mas. Oh iya, Mas. Biantoro, Pak. Biantoro. Direktorat Tim Hukum 02. Siap. Monggo kami diterima di mana? Sini. Sama lapor ya? Ya. Oke, siap. KTP salah satu syarat. Fotonya ada apa-apa. Sudah ada sekitar 10 sampai 12 item potensi pelanggaran pemilu. Ini kami mewakili Paslon Sanusi Latifah, Paslon 01. Saya didampingi oleh tim hukum dan teman-teman cyber. Hari ini ingin melaporkan, ada 3 poin yang ingin kami laporkan. Yang pertama terkait dengan perusakan banner yang terjadi secara masif di banyak tempat. Poin pertama ini sangat kami sayangkan karena ini menjadi bola yang tidak terkendali. Ini menjadi keruh situasi politik di Kabupaten Malang. Karena banner kami tidak dirusak hanya 1-2 tapi masif. Karena kepentingan itu kami bergerak dengan sangat serius. Kami terjunkan tim cyber, teman-teman cyber akhirnya menganalisa hampir ribuan CCTV. Kami menemukan 7 titik CCTV yang clear terbaca bahwa di CCTV ini ada 1 mobil berpenumpang, 1 truk dan 1 motor, dan ketiganya ini ketika kami telusuri ternyata mengarah kepada salah satu mantan pejabat publik. Jadi saya ultimatum pada mereka yang masih bergerak melakukan perusakan banner agar berhati-hati karena Anda sudah kami temukan. Hari ini kami akan menyerahkan rekaman CCTV. Dan bagi pejabat publik yang terlibat di belakang ini menjadi otak intelektual dari tindakan yang saya kira sangat menjurus kepada pidana pemilu ini, kami harap menghentikan aksinya. Kami akan proses secara pidana pemilu karena ini menjadi serius. Kenapa menjadi serius? Ini penghinaan terhadap paslon kami. Kenapa menghina? Karena tindakannya seakan-akan tidak terdeteksi. Dan alhamdulillah tim cyber bergerak cepat, CCTV sudah clear kami temukan, hari ini kami serahkan. Ini poin 1. Poin kedua, kami sudah diam cukup lama karena ingin menjaga kondusivitas wilayah, Mas, Mbak sekalian, dan warga Kabupaten Malang. Tapi rupanya tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh oknum ini memicu kami harus bergerak tegas. Kami akan melaporkan temuan kami terkait tindak pidana pemilu, yakni politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2. Buktinya ada, kami laporkan ke Bawaslu. Nanti semoga ada tindakan yang serius, karena politik uang ini jelas-jelas menodai dan mencederai demokrasi kita. Yang ketiga, terkait dengan pelibatan anak kecil di dalam proses kampanye, anak-anak di bawah umur. Videonya ada, sudah kami rangkum juga, dan ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga supaya demokrasi tetap stabil lah, Kabupaten Malang tetap kondusif. Dan yang terakhir, saya sampaikan, tim cyber kami tidak tinggal diam. Kami bekerja dengan sangat serius dalam hal mengawal tegaknya demokrasi. Jadi kami berharap Bawaslu dan teman-teman Gakumdu yang di dalamnya ada kepolisian ini bertindak dengan lebih tegas. Kita siap kolaborasi. Temuan kami berikan semua. Dan kami mau pelaku ditindak pidana sesuai dengan pidana pemilu. Tidak ada ampun.
instansi lain. Tetapi kalau sudah untuk proses berikutnya, dan itu di wilayah Polri. Ya, hari ini kita menerima laporan dari tim Salap itu yang nanti kemudian akan kita buat kajian awal. Nah, kajian awal ini dalam waktu 24 jam akan kita rapatkan dengan kawan-kawan di Gakumdu. Nah, setelah itu muncul bahwa itu apakah nanti terkait dengan dugaannya apa, laporannya terkait dengan apa, siapa saja yang terlibat, apa buktinya, itu terkait dengan itu. Ini kan kalau tidak salah yang dilaporkan ini terkait tindak pidana pemilu. Kemudian teknis yang dilakukan Bawaslu ketika kemudian memenuhi syarat untuk tidak pidana pemilu, bagaimana kemudian ke depannya? Ya, setelah selesai proses dari kalau memang itu terbukti dan bukti formil maupun materialnya tercukupi, maka akan kita lakukan penyelidikan yang kita serahkan kepada aparat kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut, penyidikan. Itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau di kita cuma 3 hari plus 2, jadi 5 hari. Di kita 5 hari total dari kita melakukan penerimaan sampai nanti kita pembahasan di Gakumdu, itu dalam waktu 5 hari harus sudah selesai dan kita serahkan pada kalau memang itu terkait dengan tidak ada ditemukan bukti atau tidak memenuhi unsur pidana, maka ya kita statusnya tidak memenuhi unsur. Atau kalau memang terpenuhi unsur administrasinya, tergantung dari administrasinya apa. Misalnya kalau itu terkait dengan undang-undang lain, maka akan kita rekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan. Sanksi terberat apa itu sebenarnya? Terkait dengan pidana kita melihat bahwa apakah hanya pidana perseorangan. Kalau pidana perseorangan ya nanti ada proses pidananya itu. Kalau terkait dengan TSM, nah TSM kan masih belum ini, sehingga belum terpenuhi. Makanya kita melihat dulu kajian terakhir di Gakumdu nanti bagaimana terkait dengan itu. Kalau ini kemudian ditemukan unsur dan memang ada indikasi terstruktur dilakukan oleh tim lawan, ya sanksinya? Kalau sanksi TSM ya itu bisa pembatalan calon. Kalau itu terpenuhi. Nah, kita masih belum pada tahapan itu, masih belum. Ini masih laporan awal. Butuh 5 hari untuk memastikan. Untuk di proses di Bawaslu hanya 5.